Ya dimulai saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel iki ngrungokno mawon iki kula wonten. Dikuras kalim khotimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu zuriyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu kalau terangkan ya, zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah notenannya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pengiran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Said Hasan, termasuk Syabul Qadir Jilani, Said Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Said Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Said Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Said Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Said Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang bisa simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal yaitu di Muawiyah karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul lahu istimewa? Nanti mungkin kalau terangkan yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan gua nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini maka natil hayat khairan li, wa tawafani maka natil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh wong nentokno nganggo ikhtiar dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya. Dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih baik. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe nopo. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kula ora balik matur, nek ana mayit dilepas mesti apik.
Mbok bajingano penjahat mesti. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan li mingkuli syahri. Jadi itu terakhir kejahatan. Nanti kalau protes, sorry gue zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatannya. Paham? Iku Nabi bisa ngajarkan memang gitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fil khairin apa apik, mati dianggap rohatan mingkuli syahri. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah kesunujon tok. Jadi kok Mustafa itu paling urip ya. Gusti kula iki urip berarti iso ngamal apik. Wong nek ape mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngatiri kesalahan iku, paham? Jadi ora ono lho, nek mati ora ono apa? Kan yo nek mati ya Allah kula urip kangge saya sakniki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Bisri wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Itu loh. Misalnya kita jadi bapak, nak urip sukses rumah tangga. Lah nak mati nak nol apik kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini mungkin kalau waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kalau waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten? Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin kalau waca teks pidato Said Hasan, kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi mudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini Said Hasan milih kompromi. Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu kan apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan dengar Allah Subhanahu wa taala. Ora usah tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar. Mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus menghormat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini juga dibunuh. Ali mati ini juga dibunuh. Akhirnya sausai Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa, tapi sujud mimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui, karena mereka milih mimpin Hasan, karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah, nantang perang, jumlah pepen, sama pepen. Cara Gustur ora jadi presiden rapaten. Penting ora pasukan berani mati, ora berani hidup itu penting ora hidup, paham. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa? Husain. Ben sampeyan ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampeyan ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad sing mutasil, problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula waca iki pidato ini Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Hasan ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustaqillan li haramillah naqisan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil jihad
Falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyud khilahu madkhala. Mante sabane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora Allah haram. Nakisan tertentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnahe Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan di ibadillah bismi lan dosa wa lan lan ngoyo. Hubungane gue wong men keliru. Keliru artine ngene. Sing kroni disugih-sugih. Misale kabeh wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong marat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya sino. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir ra bener. Ora wong ayu sahabat itu, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya iso beli wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat tukang sampah nyek, wong kok demo dadi tukang. Lha iki jenenge keliru terus Mas. Lha ana sultan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek nyek, roh wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya malu fi ibadillah bil ismil ibad. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan difi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana alam wa haqqan. Allah mesti nglakoni ayat khilahu masalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus nglawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sampeyan mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini memanro amin kemungkaran pada wiru nopo dia di fa'ilam yastati fabilisani fa'ilam yastati fabikal harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat kaulu, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat kaulu. Minimal lewat apa? Liwat kaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhlak. Misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kapal, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota katokan cekak nggawa rukah marang masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape marang masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong oleh maca blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh, dia melanggar apa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai la yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan. Malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung, ora manusia. Artis-artis yang terlalu umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi, duit akeh kelar umroh. Lah buktine apa? Hadrol atau samroe kiai-kiai itu ora kelar umroh. Mergo pas nari kanggo pacane Islam, paling banter untuk mangan. Sing blontor bentuk duit seperti tahu. Paham? Ana belum samroe itu umroh.
Mergo ora porno. Ora ana porno. Sing pornografi cepet duwe akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah pornografi. Itu malaikat rapat mikir. Nah, akhirnya ditulis sama Amal Soleh Karatin Khairoi. Mulai goblok-goblok wong Islam, naik semarat kepen umroh, goblok-goblok wong Islam. Wes semarat kepen haji, goblok-goblok wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya, sebagai muslimah dia tutupi aurat. Kudu syukur mbek pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia ora tanggal lu ati tegir iso haji iso umroh. Mergo nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dia bangga syukur ora tanggal lu. Iku artis wong fasik-fasik paringi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Woblok tanggal ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dhekne kok dikepingi. Paham deh? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat kok setengah kilo, itu ora tau wajib. Ora perlu kepengen, paham no? Ibadah ini cukup sabar, agak nutupi aurat itu terus no. Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saya aksi porno. Akhirnya tongkat jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang artis-artis jeneng aslinya Islam kafir. Paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakune napa? Jelas. Dan tetap ketok Islam kadang umroh. Ono ora tak mikir, iku hukume piye? Piye? Lah kowe ora pangeran nek mikir hukume. Ben pangeran lho sing ngukumi, kira sama melok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis wis nak umroh denuan itu. Oke ora. Mari donga kula. Tapi bayar piro? Wae nak nangis suwi bayar kula tambah. Cangkem. Jadi ada tukang madu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Dia tak omongi kan jagulan. Gue tuh kurang ajar temen-temen. Lalu kayak mau wani marahi dongo carane tawaf piye sae ngono. Kayak wani marahi carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marro amin kemungkaran apa? Bali. Cara aku kiai ini tak omongi, ora usah dongo tawaf, ora wajib nih Islam nutupi aurat. Terus kamu aku iru ora apa-apa aku. Pak. Tapi ya terapa ayu, Pak. Nah, keyakinan saya Husain, kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu, entah tahu, mesti mlebu. Itu keyakinan saya Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Sayyid sinten. Belum penting loh, maksiat kita omongan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak cerdas. Cara Jawa nak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu ubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum, mergo tugasnya jadi PRJ, dari bagian dari marketing. Sajane kan kudu jelas. Nah kamuflase ada kayatan apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Nah, coba, hampir umatku meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh yang diurang.
Bagian mau itu kata adalah cara dulu itu akroh juga. Meriang dia ini. Dia tentang orang ditangoni, orang tentang dia keyakinannya tetap ada. Akhirnya dia ini meriang nggak jelas, posisi nggak jelas. Lalu cara ayat Husain jenisnya ini penggolang tenan, cara madhab jenis. Ini sih fakta Husain maksudnya. Enggak saya katakan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia melihat Hasan itu aman. Rai-rai Indonesia bilang madhab jenis. Tapi sampai zaman lewat kaji ini ingat bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu pulau nunggu tentang pengiran. Muka udah dikira mulia teman-teman. Artinya ya muka-muka. Ya mulia sama tadi pun keluar aja. Pulau nunggu bayangkan udah dikira itu alim tahqiq tapi mulianya sedengan. Ya ono sing seneng, ono sing ora terus. Pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bagian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah seneng tuh. Dan kaya umumnya wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya dua mobil mesti dua nanti kaget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa nggak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji memang nyata nih memang. Kita mau nih tiang dibuat nasi, belum biasa sih. Lalu kata sing salah paham deh, Gus anak ngaji asik ramah, nak kita mau nih bukan ramah. Ya aku kiai tamu tuh ya. Biro-biro tak peduli ya, berata usir biro-biro. Tamu dalam prosedur nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idatu itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus nabi dan para ulama. Karena nanti kan nabi ngurusi tamu resiko berjuang. Salah berjamaah no tamu, sampai perang no tamu, Jadi tamu khusus nabi walakin idatu itu. Ngenteni dipang. Wong Jawa ngambil dalil, manro apa palyukrim doi. Nah no tamu kudu dimulyakno. Iku kan kitab sepihak. Wong sing dioman ana tamu mulyakno, tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ono masalah keluarga, ono masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toreko baduku di wiridan, wae duka di wiridan, wae kopla guru fisamti gue. Dan ono tamu ganggu. Data lakola ping 1000, akhirnya jadi jatah gedebus. Wong jagongan tetap akhir bakatane sing ora. Misalnya di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru fisamti terus ono tamu. Budi, gue bisnis ngeten terus budi waktu lakola lagi. Padahal yang ngaji satu masuk guru ping 1000. Gara-gara tamu bakatane ternak sapi, melencengnya kadoan, baru dulu jadi ternak apa? Jadi tahu kok tamu gak kriminal? Melencengnya kakek, baru ngalih ke top buat baju jadi baju gelap, mus mau tenang deh tamu, gelap ya mana? Gelap ya wes, buat ketemu tamu beda beda masker. Nah, kalau rasa ekstrim itu tapi separuh, tak latih separuhnya. Jengben tapi tak full loh, tapi nanti tertir untuk tua tak full loh, tapi tak latih separuhnya. Paling gak umat itu tahu. Jamaah kula mulai Bojonegoro yo sering itu. Gus kula kapan sowan jenengan? Sowan pas ngaji titik. Sowan pas ngaji titik kalau. Karena itu bahaya sekali kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Salah sing diwiridan para pemaca kulo ping 1000 gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Terus kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape jalu format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anak pinten Gus? Loro, anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Yo, terus wae ape bakat Quran si bakat anak mesine yo kakean. Kula lho sampean ora tahu. Apa kan ada tamu ora ono lak apa aja lho. Kamu tomae dari kelar agar ada tamu. Lah kan ora ono lak ora duwe napa? Jadi ora ono apa? Santai lah. Malah doa enak. Buatin belum cerita ini pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hanbal ini. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk mazhabul arba. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi hatta la yuqala lidzalim antazul.
Jadi dunia ini rusak, nak wong dolim diomongi orang dolim. Hatta la yuqala lil dolim antas. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing otomatis kita arani otomatis. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte itu hak tobat, paham ya? Maling itu hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran Furqan di sing hak diomong hak, sing batil diomong no. Ojo dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi enggak, gara-gara rapati konangan atau nyiwap kiai, bangun masjid Megah untuk 1,5 miliar. Ngamal 1,5 miliar ke duit colongan, dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang, jadi pendiri masjid. Itu bahaya, agama begini, nopo. Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid itu malah lara. Lara. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid, sing istiqomah itikaf bendera mau digelari pembersih apa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Syekh Husain itu begitu ekstrem. Niki sing saya Husain. Mungkin kalau wacaakan sing mazhab saya sing tepat. Jadi keyakinan Syekh Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bisiklin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulai ulama itu kudu ngomong terus, kelirulah kalau ngomong terus. Wah, hukum supaya harus ngomong terus. Lalu itu memang nasnya ulama. Mulai bulan apa ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang bisa ngakoni ngomong terus. Sampai ada hadis iza zuharatul fitan wal bid'ah falidhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim itu jenis orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi kemudian kalau biasa ngaku alim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ra sopan malah. Jika ilmu dia tetap ngaku bodoh. Itu juga ada dikei mangan marek aku lesu. Aku kurang ajar jadi. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikei duwe pengiran, dikei waras yo ngaku waras, terus ngaku nopo? Paham? Nek dikei ngalim yo ngaku nopo? Lho kalau wingi lebih malam sebelum debat besok orang kiai gara-gara. Pulau niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya pulau, kiai alim siningkun. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam opo. Mujara Romanto Alisah opo, pokoknya yayasan opo. Setelah saya jadi direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau pacaran. Lah kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah itu ada di yayasannya itu. Kalau terjebak, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah, tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi, misalnya ada agama Samin menyembah gambar Soekarno, di ujung sana ada Lia Eden, di ujung sana ada Musodeh, di sana pedalaman Sulawesi ada Alarm Majiang, enggak sing ramat-ramat di ono si A. Wahabi, iki piye mestinya? Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam yang macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue merasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya kodok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya kok di sini kok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Jadi kalau ngomong beda direktur alih, ya tak ngomong yang kita ngaji dengan kok perlu jadi direktur harus ini. Pernah pada nawani kulo, dia ada misal kus, pulang opong, dia pulang tengah alih. Dia nak pulang gelem, mereka kiai dia bagian mulang. Dia nak menjadi anggota mual, sebenarnya jelas. Ulama sih bu,
Enggak terus aku laporan kowe ngono kurang hadir buat tegur kiai coba tegur. Kurang hadir buat enggak seragam baju gak masuk buat tegur kiai coba tegur urusan keliru carane enggak sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam kan ada aturan-aturan sing ora bukan iki Islam wong alim mesti tegur perkara ragasinan, perkara baju gak masuk. Ya udah jelas lho. Lu lagi ini rapati kado kaya roken lapok. Ya aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini juga syarat saya tadi putih celana. Lah iku mau ya iku. Kowe ora ngajar tenan iki, Bu. Enggak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga nopo Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya di yayasan. Itu tidak apa-apa, bukan berarti saya kedengaran. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus. Mulai keluar senang tak ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kados kula ngaten saged mucal teng mriki, teng Medion, teng Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu lah, misalnya ulama kok mikir, piye kok ora bayar uang gedung, akhir bangunan rakyat. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal bangga, saiki malah kualik. Kiai sing non formal beletek wedi. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Lah kula malah bangga lho. Gak tau tertarik sih. Kula umpama wala balik zaman. Ditawani duwe gelar kula nak mbok kei langsung tawano iku gelem ada kon repot-repot mau mari repot temane apa? Lah ini mazhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui. Juga respect. Kalau hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kalau hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ. Sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk nobesi ning celana. Resah kiai mesti ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kafah, tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah, takut saya yayasan-yayasan sing bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kalau lebih modern, saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga yang tapi sekali ngikat milih metua. Pokoknya sekali ngikat milih apa? Mau sepedi pengiran. Orang arah ulama ramangan, orang potongan. Ben malaikat itu salah pengiran. Ora ulama emangan, boten sing ulama gak napa? Gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian. Nggih, mazhabnya apa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natu wa wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Bajen Yasin. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimuliakan. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sopo sing ra bersuara nabi. Wong nabine to. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora ditu mimpin perang, ora ditu jamaah. Mungkin juga enggak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza itu ngenteni dipanggil. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'anidina li hadis. Kudu langsung bubar, gak oleh sampai Nabi tidak jagoan. Istilah itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabi ya Nabi buat jagongan mesti tersiksa. Wong aku kira Nabi ulama tersiksa kemudian Nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Angger asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabi ya jagongan ngono iku melukai Nabi, kalau Nabi wong akhirat ada jagungan suwe-suwe tersiksa. Sudahlah, sampai contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid yang dua wiridan kok gurune. Jam 5 wiridan nganti hurufus sampai kepengen. Takbir disiapno kepengen maca kul kuping saya. Ono tamu. Bah, mergawe wangil ta. Mungkin jajal ternak sapi niku. Berkulku betul dadi napa? Dia atas nama paling gede itu juga dapat. Iya, macam dia naik. Seperti pacarannya. Muncul-muncul bersuara pacar. Iku tersiksa, pasti tersiksa. Padahal mau sekedar
Bayangkan kayak Nabi. Maksudnya ilmu ini udah diulang, cuma Pak Yusuf dari Pak Utama tentu. Nah sampai terus Pak Yusuf itu orang pengaruh ya, artinya mau orang tamu lah jadi wiridan loh. Rai sampean orang tamu lah kan jadi wiridan. Misalnya rukin orang tamu, paling bukan ukur sangat jelas. Kok doa paham ya? Ngaku deh kok ada mlebu mutomai ra jelas. Malah tuh anak SMP. Nah itu rapopo di tamu itu ra tamu lah ya ora wiri. Tapi sampean bayang lho wong saleh kaya Ki Arwani, Mbah Hamid Pasuruan, saleh-saleh sing mudawane ngaji wiridan, mbok tamoni. Nuwun bisa akeh. Lah suwe kuat-kuatan. Ya kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai romani sedonya itu kuat kalah tenan. Nah kula insyaallah ora potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Mulai ngira ana sing pertama kula tak kandhani ben sowan Mas ngaji. Tidak. Jadi konsultasi ya, urusan dunia, urusan duit, kiai rapati iso. Ngaku juga gue. Urusan akhirat, ya pas ngaji itu usia akhirat urusannya. Lalu urusan dunia apa misalnya di lapor, urusan geger bojo, kiai biasa geger bojo ini kulo biasa. Urusan ada duit, kiai juara masalah radio. Wah, semalam kebal, kenapa? Mana kulo tak kenang di sana di Sayyidina Umar, ono wong itu kali bojo ini tuan Sayyidina Umar. Pas itu Sayyidina Umar dijubur dari bojo. Sayyidina Umar ya tetap manggana tamu. Ana apa tuh? Sampun Sayyidina Umar. Lho rong matur kok sampun, nggih sampun. Lah yo kowe rene matur opo? Ya pasti matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhire matur, rumah kula sing disiyo bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lho itu kan masalah sosial. Ora di duwe tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan jawane urip ora usah mbok konsultasekno bola. Iku anggere wong yo ngalami, nek ora ngalami yo ora wong. Ora kok laporno. Mbok wong eta banget. Tak kula nak bilang. Tapi guru kula Yesus mboten ate kula lapor. Kula sering gitu ada di pancing. Piye ekonomi kula bisa sesuai jasa saya. Cara tak kok inate pembiye itu sesuai jari iki. Oh, mau digere goblok. Lagi ada apa benar? Dari kalimat metode. Cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa orang ngalim bisa bakat budi Gus ben rezeki kula lancar bedina lha piye karetin. Masalah sira lancar kok. Kere dulu deh. Kula niku sekali bernyali, harus urip bernyali. Wong kula niku ben dadi biasa ya ora mulya ora malah gagal, malah apa? Kita nak di pangeran. Lho kula nganti sakniki ya cara wong akeh ra biasa kok nganti sakniki lu ngotong pasar be anak kula tok ngene Pak. Nomor kota saya gambar angkot Pak dosa iki biasa. Kadang wonten mobil leren. Gus monggo bareng kula. Cangkem mungkin iki kepen ubah malah mbok tawani mobil. Mobil dhewe omah. Mboten kesajenan ora pantes sumpah. Kowe ra mantesno ora pantes. Wong kiai kok kaya aturan. Kowe di aturan ngono iku ora pantes kiai coba kandhani. Karepe dekne kiai dari ora pantes sumpah. Kowe pelaturan ngono iku ora pantes. Ngerti kiai kok kaya apa? Seneng mikir wong liya ora pantes. Kowe dhewe nek pelaturan aku luwe ora pantes. Wong kowe wong apa ngene pelaturan kiai? Ya ayo. Kowe nek hukume. Kita ini kadang sebagai kiai didikte wong awam. Kiai ora pantes marung, ora pantes ning pasar, ora pantes ning jalan-jalan. Terus sing kiai kowe tak aku. Paham? Kulo niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lho kulo biasa pas ning pasar ning angkot. Mungkin wis badhe panjenengan beneran badhe tahu hukum amang. Wis takon ning kene, agak sopan, ora sopan lah pokoke ning kene. Nah tuan aku malah sopan ganggu ning kene malah ganggu pas ketemu. Kena tuan barang malah ganggu. Akhirnya takon niku wis wonten hukum encara dinas sendiri ngene hukum bar. Wingi badhe musim haji. Niku lho anggere belajar untuk toko-toko be anak kula mesti sing Gus kula badhe suwan terus badhe haji. Lha napa? Badhe tanglet wis ana to aku alam wedok mesti gumul. Kula kan badhe sapi pundi. Kayak suwan mawon Gus boten temu. Wah nek kene suwan malah ganggu. Terus saiki omongno saiki. Akhirnya Serapopo, soalnya ning kono juga mantap lah kowe golek kon wudu malah kelangan don tawah malah ra karo-karo. Niku tesih sapi iku dijek ya. Ora berkati ya. Tak meneh.
Ternyata satu minggu sebelum haji, ketemu kalau mana? Ya perkara bro orang malah tuan tak bisa itu nanti. Tak mau gitu. Itu tuan gak bukan. Mungkin kita alhamdulillah kalau baca mau panduan haji yang ditulis Quraisy siap jawabannya kok jenengan. Aku seron aku ngalir bujuk maman. Yang kurang ajar ya. Yang kurang ajar ya. Entek tahu. Enggak artinya apa? Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruah, tidak ada apa-apa. Kalau mereka yang seneng jaga muruah, aku dulu pak mobil, sopan, ini monggo terus, no, tapi rasa gak uang dia, yang jenis ngomong jenisnya juga belum. Saya ada masalah, kalau dihormat sama kiai yang jaga muruah dihormat. Saya tidak usah ganggu saya, tidak usah ngatur-ngatur saya. Dan lalu di umat ngoten, tak jenengan terus pantas saya buatan ngeten. Si kiai aku tak kuwe. Akhirnya nyaman kalau teng pasar sering wonten tiang marah. Sowan tak kok Gus kula ben anak mondok tak ditimno jenengan yo. Sowane kapan? Ya kapan-kapan anak mon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang apik ora tak aturan. Barang apik mesti bener ora tak aturan. Nah barang apik iki aturan malah keliru kok. Nah kula ora sandere kok ora apa-apa. Barang apik jangan aturan. Ora ono ngkotan barang apik nganggo napa? Aturan. Sesuai apik salat jamaah Jumat apik makmum matur dhewe kiai ini asal mboten dadi makmum. Barang apik ora tak aturan. Paham? Barang apik dijo pangestu. Sesuai nek makmum kok nak matur teh asal mboten kula dadi napa? Waktu gale model kiai kuno, apik makmum jeblak imame. Yo kiai kuno ora ono. Nah, ana salat pun faris. Makmum kepen makmum cara kok aja ngene. Nah, iku pakai kuno. Imam. Iku pakai kuno. Ora ono kitab, ora kitab. Ora ono. Dari alasane penting imam siap niat dadi napa? Imam. Lha kate gawe lu kok tapi ya karwan ana wong waper niku. Jadi kalau cerita, jadi ini ben baru kayak 10 Muharram. Ini kalau Syiah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Misalnya dari Said Hasan, misalnya yang diikuti kiai Indonesia Said Hasan. Termasuk Syabdul Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten Hasan, lewat sinten. Memang jarang habaib yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Sayyid Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan. Ini termasuk Al-Hasan. Syabdul Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran, itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu, karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non politik. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin. Terus ada putra Sayyid Bakir, ada putra Sayyid Ja'far. Mengenai nanti tiba misal Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakiri khairi wali. Jadi pada Sayyid Kanjeng Nabi Fatimah, yes, Sayyid Husain, Sayyid Bakir, Sayyid Sinten Ja'far, Salih Al-Huraidi dari Muhajiri Lawa terus sampai sekarang. Kalau nasabah itu kata apa? Di Kurono ini komunitas kabar, kata hafiz alim sing riyen ngaji kuno. Misalnya kita Yaman ngaji teng saya Umar Hafiz. Iku riyen pas latihan ngaji pakai ngaji sorong kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandi beberapa hafiz. Sahabat itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan di juga. Quran dan keluarga. Kedua Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor. Jadi Habib Zaid bin Semit. Itu Habib Zaid bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran. Jadi beliau itu merumah santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggonnya awal Masjid Kuba. Jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Kuba. Dia kelahiran Bogor. Terus urip sama tangan sana. Habib Zaid bin Semit. Sebenarnya lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada beliau yang itu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanad-sanad karena semi-semi berdarah Indonesia. Di mana ibu yang ngikuti?
Niku penting kula aturaken karena untuk menjaga apa ya, semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang ini jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang Syiah mau kritik tidak berani karena itu itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu, sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah, sebagai ulama itu menjaga hubungan baik. Pertama, habib-habib senang ngajinya sama saya, belajarnya fikih sama saya. Sampai ketika diaman, ya surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafiz. Kemarin sahabat di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Di sahabat beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad hak ulama sampai sanad sebagai ahli Quran bro. Jadi bro sana ini ada sanad mutlak saking Said Ahmad bin Said Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim betul, jadi gampang ini antar wong alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Di sama itu macamnya Said Husain ini. Sekarang kalau foto sama Said Hasan. Sing halaman berapa? Fuad 24. 24 apa? 8. Mau sekolah wajar. Cuma kola amma ba'dun 249. Ketemu sok 249. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong goblok-gobloke wong al-fujuri wong sesat. Wa inna hadal amrolan sak temne ikilah perkara Allah dirupane amar istalah tukang kula ing penting dalam amar. Ana yo ingsun wa Muawiyah lan Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li tarfuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes sakeno Muawiyah kabeh. Iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahak nih dimaihim lan jogo bertumpahi darah umat. Itu yang dilakukan kiai-kiai ini. Bahwa bupati rapati sholat menggolim. Sajane cara kaidah Islam, sing jadi bupati sing paling sholat. Tapi hakikatnya kan gak mungkin. Kongkol larang-larang di duit. Terus di duit kadang orang dijatah barang. Paham ya? Orang arah jadi bupati. Nah, tapi misalnya wong soleh memaksakan jadi bupati, itu mesti orang pertumpahan. Ya. Mereka murid wong soleh wani mati. Jalan aku gawe gerakan wong Mustafa wani mati lek demi gurune. Potongan-potongan wis urip ra jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal mbok dene perkara bingung pokoke nanti mau mati wani demi gurune. Lah kok wong nakal wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan wis tak kena Muawiyah kabeh. Ira data sholahi dari umat wa abni bima ini hebatnya Said Hasan. Mulanya ketika era Said Hasan diarani Amul Istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahan Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung buat pemerintahan sinten Muawiyah. Mergo nak ora bergabung engko kubu-kuburan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula ora termasuk canom. Mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kalau ketakut ini angkut dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia itu arah NU ya nama Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu kan ya. Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah. Secara mainstream kan NU dengan apa? Muhammadiyah. Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama ke kerungu Nabi ku tahu semiran rambutnya, terus ulama semiran, ayo bingung umat. Bisa semiran cak gaul. Meskipun dia orang hadis semiran, dia orang apa? Misalnya Nabi nganggu jubah. Tapi masalahnya kalau kanyep bener di situ enggak nganggu jubah, orang darah itu Rasul, jaga apa kenapa? Kanyep bener lor. Lu nak depan wong ganteng wong ikhlas.
Jadi Indonesia itu lucu wongnya. Kiai kalau ganteng, kados guru kula Mbah Mun Mbah Dimyati garani pantes jubahan. Tapi nak ndek cilik pesek jubahan, wah koyo opo. Jadi wong Indonesia yo nakalan jubahan sunan tak delok sing ngakon. Sale berita ndak pesek jubahan. Wong ora ngarah garani ngakoni sunah Nabi. Karepe piye? Ya kan malah repiko, nglakoni sunah tapi marahi salah paham. Gak model ngene cara Said Husain atau ditinggal. Pokoknya barang-barang yang jadi polemik ning umat itu harus apa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di Kano Muawiyah. Iradata sholati hadil ummah wa qatmin apa jima. Aw yakuna haqqan kana in ahaqqa bihi minni. Apa fa'altu dzalik wa in adilla lahu kinnatul lakum wa mata'an ila. Jadi walhasil niki penjaman ngerti. Sebab itu Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki dadi pemuda pemandu swarga. Innabni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, jadi dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Longgir tuh. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo iku wong-wong zuhud. Niki mumpung tahun Muharram ya. Wali Songo iku wong-wong zuhud gak kedoyan. Jumlahe Songo bisa. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pasti Wali Songo gak gawe negara sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi mau Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak anak agama Islam subversif utawa melanggar undang karena negara lah sing berhak bikin udah. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya, saya ingin orang Wali Songo mungkin khalifahnya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah, Wali Songo mati, terus ono undang-undang ke Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai, diringkul, jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lala kesannya Allah menang, Majapahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penantang, ada temangsang, ada Islam Yogyo, barang itu. Baru kain musuh, karya apa? Penantang, ketumbak, keplerat, kepok, kono. Nah ini pulau itu makili ke Pantura, teman makili kiai itu musuh, apa? Karya apa? Cara sejarah. Loh, tapi kan barokah. Barokah apa artinya? Saiki ono kesultanan, jadi mau kesultanan Islam. Jadi gua kesultanan Ngawi Jakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural. Dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minoritas. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mari anti negara teman-teman jauh biru. Adik kan tidak ada DPR Islam di parlemen. Bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pinter-pinter saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakno Hong Kong itu kaya raya. Walai adol sempak kondom, pornografi, pornografi didol di kabeh tetap suka. Lha ngadol tasbih adol pornografi laris dia. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah bawa Bali dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuke sih. Madonna udah didol, CD fotografi napa didol. Majalah Playboy resmi legal. Indonesia orang isek ilegal, nah itu duwe akeh ilegal. Pokoknya lumayan, diputus ilegal tetap lumayan, ternyata itu prakteknya di duwe pirang. Iku baru kaya wong Islam sing DPR.
Lagi hormat temen yo keliru, yang keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi ora hormati biasa wae. Wong ora dihormati nganggo gaji, hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Jadi mungkin mau coba nih peng nopo itu mau ini kula angsal hadis sambil fakul dari Sarai Imam Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai nopo 10. Ini kalau kalian ini bulan suci itu kan 4. Zulhijjah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai nomor 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 nomor. Lah tanpa disengaja tadi ini adalah pas 10 nomor. Muka-muka alamat nomor di pemberitaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau maknanya sekitar ini sampai ngerti maknanya. Jadi wiridan saking terbuka ini Subhanallah mil al-mizan. Lan suci Allah mil al-mizan kang dadi kebake pikir. Jadi kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Ini teman-teman pikir Pak Aduk. Ini seperti diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak mau subhanallah min al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci, jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di duit, surike makan, buatan. Jadi sampai nak mau subhanallah, kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Orang kok ngerasa duit puncak ilmu, nak jadi dokter, profesor, kalau di duit aja. Jadi seorang muslim mesti yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lam dadi katote ilmu. Wa mablaghur ridolan dadi nggon tumekane rido. Wa zinatal arsilan dadi pepaece aras. Walhamdulillah mil al-mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablagh ridho lan dadi puncak ridho keluhan wae. Ya tenan buat wae apa sih ana. Buat kon wae itu. Iya. Lara dibuat dong? Iya, gue wong alim gak mondok sih. Salahnya dibuat. Orang-orang podo ngalim itu. Nanti pilih besok. Wah, ini. Aku jadi wong alim nanti gue gagah. Iya, gagah-gagah. Wazinatal arsilan dadi pepaece aras. Wallahu akbar, uta Allah zat sing agung mil al mizan kang ngebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablagh ridho lan dadi puncake nyampe ridho. Wazinatal arsilan dadi pepaece aras. Jadi sampean nak wiridan masih ora akal lah. Pokoke kudu ainul yakin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu tertinggi. Nah, pulau sakit dan semua ulama harus bisa begitu dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, pulau kok ditebir kenal presiden, kenal menteri, ya bangga artinya sebagai bacaria kita. Tapi aku ngerti, aku lahir cilik ini ora kenal yo iso urip. Aku kenal dia lagi rong dino. Saiki uripku 40 tahun iso mangan iso seneng tanpa dekne. Sing paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa taala. Misalnya aku lagi seneng sate, kamu kok seneng teman-teman lah, mau di raman sate ya aku. Begitu terus, sehingga muntah ilmi ya Allahu akbar. Ya kadang kita ini enggak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti sak niki lho, kulo tak wis kiai ulama, iki sering dilem sampai ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Sudah semua bulan gitu, Gus Jiran ora film politik piye. Urip sak niki ra iso Gus ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat tak usir. Kowe nak ra tobat tak usir. Sarafku sebagai wong mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik iki. Langsung biru. Ulama yang ngomong tetap iba, Pak.
Ya boten saya kan zaman modern. Zaman kuno tetap sing paling lakone tetap pangeran. Modern sik kuno tetap sing dadi lakon sinten? Aku cukup warai fase. Fase kem dhewe ora ambek meneng ngajak wong. Lho soal kita butuh uang, misalnya kula butuh bupati, butuh fuad, butuh rohe. Allah sing ngutus kita kudu di hadrin minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling penting butuh bupati, ya, butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Tapi lu butuh pangeran. Setiap data aku butuh oksigen. Orang ada oksigen memang detik mati, sehingga oksigen pangeran, ora bupati, ora presiden. Mau apa mau bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati itu fase, muji pangeran ora fase. Topat, Gus matur nuwun jadi matur nuwun buang itu tenang kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau lama dulu ya kayak ini, Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah ya muntahal ilmi. Subhanallah ya muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini, lewat bulan Muharram ini. Paham tuh ya, muntahal. Kalau nggak keren tuh ya, muntahal itu tidak keren. Nah, ini sudah berakhir ya. Goblok tuh. Landa sih kok pakai Arab. Oh, rasa lucu. Gue ada gue benar, gue tenang. Oh, ono tafsir. Muntahal. Langsung lanjut. Lama seorang nagon sumingkiri mawujud walaman jalan orang nagon selamat iku mawujud minamwah sanging Allah ilahi kecuali menuju Allah. Lha iku apike pangeran. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah kecekel, aku moro, iku ora. Iku apike pangeran. Jadi pangeran nak dilawan wis seneng wong sing moro. Mulane pangeran gawe dilawan lah dimaksiatillah tetep ngundang-undang anibu balio ning aku, napa? Balio ning aku jenenge lamal jawalaman jaminallah illa. Nek paling maksud iki lho kan paham ya. Wong guyu ku. Subhanallah adada syaqi wal watar. Maksudnya Allah kelawan wilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimatil lahid samalan wilangane kalimat Allah sing tamah kuliah walhamdulillah ada sapi wal watar wa ada kalimatillah tamah kuliah wallahu akbar ada sapi wal watar wa ada kalimatillah tamah kuliah as'aluka ya ingsun kae menjenan assalamata bi rahmatika ing selamat bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah.